Bapak Ibu, saya mengajak kita tenang sejenak. Kita akan bacakan firman-Nya, firman Tuhan dari Amsal 30 ayat 18 sampai 20. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya dan boleh membacakannya secara pribadi dari ayat 18 sampai ayatnya ke-20. Nah, Bapak Ibu, ketika kita telah membaca bagian ini, apa yang kita dapatkan? Bagi saya secara pribadi, saya melihat bahwa memang dosa dan atau kejahatan itu terkadang bisa saja tersembunyi dari kita. Kita tidak melihat ada dosa tertentu yang dilakukan oleh seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Inilah yang disampaikan oleh penulis Amsal di dalam bagian ini. Dia mengatakan bahwa ada 3 bahkan 4 hal yang membuat dia heran dan tidak dapat dia mengerti, yaitu jalan Raja Wali di udara, jalan ular, dan kapal yang melewati tengah laut. Penulis Amsal mengatakan bahwa ia tidak mengetahui jalan seekor Raja Wali di udara. Burung Raja Wali tidak meninggalkan jejak, tidak meninggalkan bau seperti yang dilakukan oleh hewan-hewan lain di tanah. Burung Raja Wali terbang dengan ketinggian yang jauh yang melampaui kemampuan mata alami kita manusia. Demikian seekor ular yang bergerak di atas batu, ia pun tidak meninggalkan jejak. Berbeda kalau di pasir, bisa saja dia meninggalkan jejak, tetapi di atas batu dia tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Atau ada di antara kita yang bisa melacak jejak seekor ular yang melintasi batu? Nah, Bapak Ibu, demikian juga sebuah kapal yang berlayar melewati tengah laut akan kehilangan alur yang ia sudah lewati. Dan keempat yang difokuskan oleh penulis Amsal adalah jalan seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau gadis. Jalan laki-laki dengan gadisnya itu tersembunyi bahkan bagi orang yang bijak sekalipun. Hal ini terlalu misterius karena laki-laki itu penuh dengan tipu daya, mempunyai ribuan cara untuk memikat hati seorang gadis agar mengikuti keinginannya. Jerat yang dipasangnya, rancangan hatinya, dan keberhasilannya sangat beragam, seperti burung Raja Wali yang terbang dan di udara, seperti ular yang melintasi batu, dan seperti kapal yang melewati tengah laut. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Dalam hal ini penulis Amsal memperingatkan para wanita muda untuk tidak menganggap dirinya seorang yang kuat dan menyimpulkan bahwa dia bisa menjaga dirinya dalam segala situasi. Seorang perempuan harus berhati-hati ketika dia berelasi, termasuk dengan lawan jenisnya. Penulis Amsal kemudian mengakhiri ayat ini dengan memberikan informasi mengenai hal yang paling berbahaya juga dan tersembunyi. Dia berkata di ayat 20, demikian tingkah laku perempuan yang berzina, dia makan lalu menyekam mulutnya dan berkata, aku tidak melakukan kejahatan. Bapak Ibu, seperti halnya keempat contoh di atas tadi gitu ya. Wanita berzina pun demikian, dia tersembunyi melakukan hal itu, bahkan tersembunyi bagi orang yang bijak sekalipun. Jadi pelajaran yang dapat kita petik dari rangkaian peribahasa ini Bapak Ibu adalah bahwa kita tidak mampu mengetahui segalanya. Kita bukan Tuhan ya, kita bukan Tuhan. Banyak hal yang tersembunyi daripada kita, termasuk yang namanya kejahatan. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu mengetahui keterbatasan kita, dan dengan mengetahui keterbatasan kita, kita menjauhi diri dari hal-hal yang menurut Tuhan itu berbahaya bagi kita. Dan kita hanya terbebas, ingat, kita hanya terbebas dari hal-hal yang jahat kalau hal itu Tuhan beritahukan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama kita harus menyadari siapa diri kita yang penuh keterbatasan ini untuk menjaga kehidupan kita, menjaga kekudusan hidup kita tidak bisa sendiri ya. Kita harus benar-benar dekat dengan Tuhan dan menjaga diri kita sehingga kita bisa tahu mana yang berbahaya,
dan mana yang jahat yang harus kita jauhi. Kiranya Tuhan menolong kita sepanjang hari ini untuk terus hidup di dalam anugerah-Nya, dan semua apa yang kita lakukan boleh menyenangkan hati-Nya. Amin.